Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Dimas Arga Saputra. Saya adalah mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 18720500047 dari Prodi Pendidikan Ekonomi B. Di sini saya akan membahas tentang machine learning dan deep learning guna memenuhi proyek UAS dengan mata kuliah AI. Yang pertama yaitu ada machine learning. Di sini ada pengertian cara kerja dan 3 metodenya. Apa itu machine learning? Machine learning merupakan bagian dari kecerdasan buatan yang dapat mempelajari pola atau dasar secara otomatis. Machine learning merupakan bagian dari kecerdasan buatan yang dapat mempelajari pola atau data secara otomatis. Nah, pengembangan data yang ditangani machine learning ini mencakup wawasan utama dari kecerdasan buatan dan pengambil keputusan dalam aplikasi atau bisnis. Keberadaan machine learning disebut mampu mempengaruhi metrik pertumbuhan ideal dari basis dan data dalam dunia bisnis teknologi informasi. Secara umum, bisa dikatakan bahwa machine learning adalah metode analisis data yang dilakukan secara otomatis dan pembuatan model analitis. Sebagai cabang dari AI, machine learning didasarkan pada gagasan bahwa sistem dapat belajar dari data, mengidentifikasi pola, dan membuat keputusan dengan sedikit intervensi manusia dalam proses tersebut. Istilah machine learning pada dasarnya menjelaskan proses komputer dalam mempelajari data. Oleh karena itu, kita pasti akan terus bersinggung dengan data ketika mempelajari machine learning. Data bisa saja sama, akan tetapi algoritma dan pendekatan berbeda-beda untuk mendapatkan hasil dan yang optimal. Machine learning sendiri merupakan salah satu cabang dari disiplin dalam kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang membahas pembangunan sistem berdasarkan data. Nah, selain pengertian di sini saya juga akan membacakan cara kerja machine learning. Pada dasarnya ada 4 jenis cara kerja machine learning. Yang keempat adalah pembelajaran terarah atau supervised learning, pembelajaran terarah atau unsupervised learning, pembelajaran semi terarah atau semi supervised learning, dan reinforcement learning. Alur kerja machine learning merupakan pengumpulan data, eksploitasi data, pemilihan data. Ada pemilihan data dalam kurung yaitu regresi linear, regresi logistik, neural network, dan lain sebagainya. Adapun pemberian latihan terhadap model yang dipilih, evaluasi model, dan prediksi. Di sini ada juga 3 metode machine learning. Yang pertama yaitu yang telah saya sebutkan di slide sebelumnya. Yang pertama itu ada supervised learning, yang kedua unsupervised learning, dan reinforcement learning. Di sini yang pertama itu supervised learning. Metode supervised learning dilakukan dengan pemberian label pada di dataset yang digunakan untuk machine learning dan diklasifikasikan oleh pengembangan dengan memungkinkan algoritma melihat tingkat akurasi kerjanya. Pengawasan machine learning dalam metode ini dilakukan oleh data berlabel yang nantinya dibuat machine learning mempelajari apa hubungannya dan tergantungan antar data. Nah, dari kerja metode ini adalah masukkan informasi sebagai input dan data berlabel sebagai hasil atau output. Input dalam machine learning dipinjam bank semisal dapat berupa data rinci seperti usia, gaji, jumlah pinjaman, jumlah turutan, riwayat pinjaman, dan lain sebagainya. Sedangkan outputnya adalah berupa hasil dari keseluruhan jumlah orang yang membayar pinjaman dan beberapa jumlah orang yang gagal membayarnya. Yang kedua yaitu semi-supervised learning atau unsupervised. Metode semi-supervised learning bisa disebut juga sebagai metode machine learning tanpa pengawasan, sehingga proses dapat dilakukan pada dataset mentah yang tidak berlabel, atau algoritma machine learning akan mencoba mengidentifikasi pola dan relasi antar data tanpa bantuan dari pengembangan. Metode unsupervised learning pada umumnya memang tidak ada bantuan dari manusia agar komputer benar-benar mempelajari sebuah data dan relasinya secara mandiri. Dalam kasusnya, dataset tidak berlabel dan mesin secara komputer akan mengidentifikasi pola dalam data. Unsupervised learning ini digunakan untuk memudahkan pengembangan dalam mengambil keputusan.
Yang ketiga yaitu reinforcement learning. Metode ini yang satu ini menjelaskan dengan menggunakan dataset bersistem reward atau punishment dan menawarkan umpan balik ke algoritma untuk belajar dari pengalaman secara coba-coba atau random. Hal ini lantas membuat metode yang disebut sebagai machine learning dengan tipe penguatan pembelajaran. Algoritma dalam metode ini belajar secara terus-menerus dan lingkungan atau kebiasaan interaksi yang berhubungan dengannya. Di sana, nantinya algoritma akan mendapat reward atau punishment sebagai impersif, positif, dan negatif berdasarkan tindakan percobaan. Nah, yang tadi saya telah menjelaskan mengenai machine learning, sekarang saya akan menjelaskan tentang deep learning. Dalam deep learning ini ada pengertian, jenis-jenis, contoh penerapan, dan manfaatnya. Yang pertama itu, apa itu deep learning? Deep learning adalah sebuah artificial intelligence yang dapat meniru proses kerja otak manusia. Teknologi ini sangat efektif untuk mengolah data mentah dan menciptakan pola untuk keperluan pengambilan keputusan. Deep learning sendiri merupakan bagian dari machine learning yang memiliki jaringan tersendiri. Ia mampu mengenali pola atau informasi tanpa pengawasan dari data yang tidak terstruktur atau tidak berlabel. Karena kemampuannya ini, teknologi deep learning juga dikenal sebagai deep linear learning atau deep network learning. Selain digunakan sebagai aplikasi raksasa, deep learning merupakan teknologi utama di balik mobil tanpa pengemudi. Teknologi ini juga kunci dari kemeja voice control dalam perangkat sehari-hari, seperti smartphone, tablet, TV, speaker, hands-free. Di sini ada juga jenis-jenis algoritma deep learning. Yang pertama yaitu convolutional network atau CNN. Yang kedua long short term memory network atau LSTM. Yang ketiga recurrent neural network atau RNN. Yang keempat yaitu self-organizing maps atau SOM. Selain jenis-jenis, di sini juga ada contoh penerapan deep learning. Yang pertama yaitu Google Search Auto Suggest. Google Search Auto Suggest merupakan salah satu fitur yang dapat dijumpai dalam Google Search Bar. Adapun fitur ini membuat para pengguna internet mendapat berbagai macam rekomendasi kata sebelum memulai pengetikannya. Nah, di sini juga ada contohnya ya teman-teman. Selain Google, di sini juga ada Home di Facebook atau Twitter. Contoh selanjutnya adalah fitur beranda atau Home di media sosial seperti Facebook, Instagram, hingga Twitter. Fitur beranda ini dimanfaatkan untuk menampilkan unggahan-unggahan dari teman-teman yang mempunyai Facebook maupun Twitter. Yang selanjutnya itu produk rekomendasi di marketplace. Contoh penerapan deep learning yang selanjutnya adalah produk rekomendasi pada beberapa marketplace. Bagi penggemar belanja online, fitur ini tentunya sangat bermanfaat bagi dalam mencari barang-barang yang disukai. Selain itu ada manfaat deep learning. Yang pertama itu dapat memproses unstructured data dengan baik. Salah satu daya tarik terbesar dari deep learning adalah kemampuan untuk memproses data yang tidak terstruktur. Dalam konteks bisnis, hal ini menjadi sangat relevan ketika kamu menemukan sebagian besar data bisnis tidak terstruktur. Misalnya, data berupa teks, gambar, dan suara yang biasanya paling sering digunakan dalam bisnis. Yang kedua yaitu dapat mengurangi biaya operasional. Meskipun melatih model deep learning dapat menghabiskan banyak biaya, namun setelah dilatih, ini dapat membantu bisnis kamu mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Dalam industri seperti manufaktur, konsultan, atau bahkan retail, biaya prediksi yang tidak akurat atau cacat produk sangat besar. Jadi sering melebihi bahaya pelatihan model deep learning. Yang ketiga itu mendukung algoritma paralel atau distribusi. Algoritma paralel dan distribusi terdapat dalam metode atau model deep learning dalam skala besar. Misalnya jika kamu melatih model di suatu komputer, diperlukan hingga waktu 10 hari untuk menjalankan semua data. Di sisi lain, algoritma paralel dapat didistribusikan ke beberapa sistem atau komputer untuk menyelesaikan pelatihan dalam kurang waktu dari 1 hari.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.